Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita berikut ini bisa kita baca dalam kitab Uqud Durud Jain, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa ada seorang lelaki yang berprofesi sebagai tukang pandai besi. Seorang pandai besi tersebut mempunyai keajaiban luar biasa. Kalau ia memanggang besi di dalam bara api, tangannya tidak kepanasan sekalipun saat mengambilnya menggunakan tangannya secara telanjang. Ketika itu, ada seorang yang tergerak hatinya bermaksud menyaksikan keajaiban itu. Apakah benar ataukah sekedar berita bohong? Hingga suatu hari, orang tersebut datang ke rumah si pandai besi. Ia bertanya tentang berita itu, dan setelah melihat sendiri, dia memandangi dengan penuh kekaguman. Setelah si pandai besi itu menyelesaikan pekerjaannya, lelaki tadi memberi salam kepadanya, dan si pandai besi pun menjawab salam tersebut. Lalu lelaki tadi berkata, "Malam ini aku ingin menjadi tamumu, kamu tidak keberatan bukan?" Si pandai besi itu menjawab dengan suka hati, "Aku menerima kehadiranmu." Lalu lelaki tadi diajak masuk ke rumahnya. Hingga setelah makan malam tiba, ia disuguhi makan malam. Selesai makan, hingga menjelang tidur, lelaki itu tidak menjumpai suatu kelebihan yang dilakukan si tukang pandai tersebut dalam ibadah fardu. Hanya seperti itu, bahkan lelaki itu tidur hingga subuh. Lelaki itu berkata dalam hatinya, barangkali malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya. Lalu lelaki tadi meminta izin agar diperbolehkan bermalam untuk yang kedua kalinya. Ia mencoba memperhatikan amaliyahnya si tukang pandai besi tersebut. Ternyata tidak ada kelebihannya dalam menjalankan kewajiban dan kesunahan beribadah. Akhirnya lelaki itu berkata, "Sudah seringkali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku sendiri juga menyaksikan kekeramatanmu itu. Tetapi setelah aku perhatikan secara lahiriah, ternyata tidak ada kelebihan yang aku jumpai dalam ibadah fardu atau sunnahmu. Kalau begitu, dari manakah tingkatan itu kamu peroleh? Kekeramatan itu kamu peroleh dari mana?" Si pandai besi itu pun menjawab, "Saudaraku, aku memiliki kisah yang sangat menarik. Ceritanya begini, aku bertetangga dengan seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Aku cinta sekali padanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya mau memenuhi keinginanku, namun sejauh itu, aku tidak dapat menundukkan dirinya. Rupanya, ia perempuan yang ahli warai yang sangat bagus segalanya, dan dia adalah orang yang memagari dirinya dengan memelihara kehormatan diri. Bulan demi bulan terus bergulir, hingga tibalah masa paceklik, makanan sulit diperoleh, kelaparan merata di mana-mana. Suatu hari, ketika aku sedang menikmati udara di rumah, tiba-tiba pintuku diketuk oleh seseorang. Aku keluar untuk melihat, ternyata perempuan cantik itu yang datang. Ia berdiri di depan pintu dan berkata, "Wahai saudaraku, aku sangat lapar. Apakah kamu dapat memberikan makanan padaku? Karena Allah." Aku menjawab, "Aku tidak dapat memberikan makanan padamu kecuali jika engkau menyerahkan tubuhmu kepadaku. Apakah kamu tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam hatiku? Apakah kamu tidak tahu kalau aku mencintaimu?" Aku pun menyatakan kejujuran hatiku kepadanya. Wanita itu menjawab, "Aku memilih mati daripada durhaka kepada Allah." Lalu perempuan itu kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian, dia datang lagi. Ia meminta makanan, dan aku memberi jawaban yang sama seperti sebelumnya. Tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Lalu ia masuk dan duduk di dalam rumahku. Aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir deras. Seraya berkata, "Apakah makanan ini kau berikan semata hanya karena Allah?" Aku menjawab, "Aku berikan makanan itu agar kau bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku." Ia bangkit dan meninggalkan makanan itu tanpa menjamahnya sedikit pun. Ia terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian, ia datang lagi. Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu. Kulihat tubuhnya kian kurus kering, suaranya terbata-bata, punggungnya membungkuk karena menahan lapar. Ia berkata, "Aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan, dan aku tak sanggup lagi untuk berjalan jauh untuk mencari makanan, kecuali kepada Tuhan. Apakah Tuhan punya makanan yang bisa diberikan kepadaku? Ikhlas karena Allah." Aku menjawab, "Ya tentu ada. Jika kamu bersedia menyerahkan dirimu kepadaku." Ia pun menundukkan wajahnya. Beberapa saat kemudian, ia masuk dan duduk di dalam rumahku. Saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan yang dapat kuberikan untuknya. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak, makanan kuletakkan di depannya.
Tiba-tiba aku tersadar memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati aku berkata, sungguh rusak sekali diriku ini. Sesungguhnya, perempuan ini termasuk orang yang diberi akal sedikit, dan begitu pula ketaatannya pada agamanya. Dia tidak memakan yang bukan miliknya. Dia berulang kali datang ke rumahku karena kelaparan, tetapi diriku tidak mau menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Aku lalu berdoa, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari perbuatan dosa yang kulakukan. Aku tidak akan mendekati wanita itu selamanya. Lalu aku mendekati dia yang masih terpaku di depan makanan. Aku berkata, sekarang, makanlah. Kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan meminta persyaratan itu. Makanan ini aku hanya berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mendengar ucapanku itu, ia mengangkat wajahnya ke langit seraya berucap, wahai Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api di dunia dan api di akhirat. Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanannya. Aku sendiri berkemas dari hadapannya untuk memadamkan api. Tanpa sengaja, sebuah bara api jatuh mengenai kakiku, tetapi aku tidak merasa panas, dan api itu tidak membakar kulitku. Lalu aku kembali lagi menjumpainya dengan penuh kegembiraan. Aku berkata pada wanita itu, bergembiralah kamu. Sungguh, Allah telah mengabulkan doamu. Wanita tersebut seketika itu langsung melemparkan suapan makanan dari tangannya, kemudian bersujud syukur kepada Allah dan berdoa, ya Allah, Engkau telah berkenan memperlihatkan kepadaku apa yang menjadi maksudku, kepada lelaki itu. Semoga Engkau berkenan mencabut nyawaku saat ini. Maka Allah pun mencabut nyawanya, sedangkan ia dalam keadaan bersujud. Inilah cerita wali Allah yang sebelumnya ingin berzina, namun justru karena mendapatkan doa dari perempuan yang memiliki karomah karena takut pada Allah. Dengan sungguh-sungguh, akhirnya lelaki ini diangkat menjadi wali Allah. Kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik kepada sesama, bahkan dalam situasi sulit, berbuat baik tanpa syarat, dan menjaga integritas agama. Nilai-nilai ini sangat dihargai dalam Islam. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, penuh dengan kebaikan, iman, dan keteguhan hati dalam menghadapi godaan dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, saya akhiri dan sampai berjumpa di kisah menarik lainnya.